Hai, hai, hai. Selamat siang, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kakak Inces dengan senang hati dan gembira akan memandu acara sampai dengan selesai. Wah, senang sekali nih hari ini. Kita dapat berkumpul secara virtual dengan semua teman-teman dan ayah bunda yang hari ini mendampingi putra-putrinya, tapi untuk teman-teman yang ayah bundanya tidak mendampingi, tidak apa-apa ya. Kakak Inces bangga dengan kalian karena kalian sudah berani dan mandiri untuk mengikuti acara ini dengan sendiri. Baiklah, Kakak Inces akan juga sapa-sapa teman-teman yang mengikuti lewat channel YouTube CSC. Sebelum Kakak Inces mulai acara ini, kita bersama-sama untuk berdoa dulu. Mudah-mudahan acara ini hari ini lancar ya. Untuk supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilancarkan acara hari ini. Untuk memulai doa, silakan tundukkan kepala dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, Kakak Inces hari ini sangat senang sekali. Karena di acara ini ada seseorang yang istimewa di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ketua Umum CSC, Umum, yaitu Ibu Arianti Baramuli Putri, SH-MH. Nah, teman-teman, belum tahu kan siapa Ibu Arianti? Mana nih Bu Arianti? Ibu Yanti. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Kakak Inces cantik. Halo, Bu Yanti, apa kabarnya? Baik. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Dadah-dadah dong semuanya. Tangannya mana? Dadah-dadah. Ayo kita sapa Ibu Arianti. Halo Ibu Yanti. Semuanya kalau sehat, tangannya jempol 2 ini. Sehat? Jawabnya gini ya. Saya tanya sehat. Sehat. Oke, Bu. Terima kasih Bu sudah berkenan untuk ikut di acara ini. Baiklah teman-teman, kita minta Ibu Arianti untuk sharing dan menyapa teman-teman sebelum acara dimulai ya. Silakan Ibu Yanti untuk sharingnya sama teman-teman. Terima kasih. Semuanya sehat ya, tadi sudah tangannya pada begini semua, keren nih adik-adik semuanya. Kenalkan, saya Ibu Arianti. Nah, saya ini temennya bunda-bunda atau ayahandanya adik-adik semua ya. Nah, mungkin kita belum pernah ketemu, nanti kapan-kapan ketemu ya. Mau nggak? Kalau mau, ngangguk dong kepalanya. Mau nggak? Mau ya, tuh saya lihat tuh. Mau ya. Semua teman-teman mau ya. Ada Denis, Eca, Haikal, semuanya mau ya. Via, mau Via. Nah, ayah bunda yang ada, kita bersama Kak Nova sekarang ingin belajar cerdas bergadget. Wah, saya juga mau ikut belajar karena saya nggak ngerti. Siapa yang mau ajarin ibu nih? Ayo, siapa yang udah bisa bergadget di sini tunjuk tangan. Udah ada belum yang bisa? Nanti ajarin ya, ajarin Bunda Arianti ya. Kepada ayah bunda jangan khawatir karena bergadget itu sebetulnya positif karena kita bisa membuat anak lebih aktif, kreatif, lebih komunikatif, juga bisa motorik anak juga lebih baik dan sebagainya. Nanti Kak Nova yang menjelaskan. Nah, semoga dengan
adik-adik atau anak-anaknya bergadget, ayah bunda bisa menemani sehingga ada quality time. Begitu ya Kak Nova ya. Selamat mengikuti acara ini. Semoga kita semua bisa lebih sehat dan juga lebih bahagia. Selamat mengikuti acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Kak Inces. Terima kasih Bu Yanti atas sharing-sharingnya pada teman-teman. Baiklah teman-teman, CSC Kid dan ayah bunda yang tercinta, sekarang kita sampai ke acara inti, yaitu seminar online for CSC Kid dengan tema Cerdas Bergadget bersama Kakak Nova. Nah, sebelum acara mulai, Kakak Inces bacain sedikit ya tentang profil Kakak Nova. Kakak Nova ini lahir di Tuban tanggal 16 Mei 1987. Ia adalah seorang sarjana psikologi dari Universitas Islam 45 di Bekasi. Kakak Nova ini sendiri sudah hampir 10 tahun bergerak di bidang anak-anak, yaitu sharing dengan anak-anak dan remaja berbagai sekolah di Jabodetabek, bahkan anak-anak remaja di seluruh Indonesia. Nah, pasti penasaran kan bagaimana sih bergadget dengan cerdas? Tapi sebelum acara mulai, kakak mau kasih tahu dulu ya, nanti kita ada kuis nih, dan pastinya ada hadiah. Jadi adik-adik semua harus mengikuti acaranya dari awal sampai akhir ya. Nah, sudah pada penasaran kan? Baiklah, kakak panggilkan Kakak Nova. Kakak Nova. Iya, terima kasih Halo Kak Kakak Nova. Hai Kakak Inces. Hai Apa teman-teman. kabarnya? Alhamdulillah hari ini seger banget kayak teman-teman. Semangat. Waduh, Kakak Nova selalu cantik dan ceria loh ya. Oke Kakak Nova, silakan. Waktu dan layar milik Kakak Nova. Terima kasih. Masya Allah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Wah, kakak seneng nih. Siang ini ada 33 ternyata yang bareng-bareng sama kita ya, yang pengen belajar ya. Semoga nanti bisa nambah ya teman-teman. Oke, tadi sudah perkenalan sama kakak Inces. Oke, nama kakak Kak Nova Delia, teman-teman boleh manggil Kak Nova atau Kak Delia juga nggak apa-apa, senyamannya teman-teman saja. Nah, karena nanti kita mau 2 jam lebih, kakak izin ke teman-teman untuk mute-kan suara. Boleh ya? Jadi buat teman-teman yang merasa, wah kayaknya aku belum di-mute nih, ya udah langsung di-mute-in aja. Biar apa? Biar nanti suaranya nggak numpuk. Biar teman-temannya kalau pas lagi dengerin bisa dengerin dengan jelas ya. Tapi nanti kakak akan kasih kesempatan buat teman-teman di saat teman-teman mau bertanya, mau cerita, kakak persilahkan untuk nanti teman-teman pakai emot raise hand. Tahu nggak? Yang di bawah ujung ada tulisan reaction. Teman-teman silakan buka, di situ ada raise hand. Jadi nanti tampilannya ada kayak gini. Nah, di pojokan kelihatan kan punya Kak Nova? Nah, nanti kayak gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan sesuatu, teman-teman silakan raise hand. Atau kalau Kak, aku nggak mau ngomong langsung deh Kak, aku nggak mau ngomong langsung. Silakan teman-teman pakai fitur chat. Di bawah juga ada tulisan chat. Nanti teman-teman silahkan di situ. Kalau misalnya kakak nanti nanya, juga teman-teman nanti silahkan ketik di chat ya jawabannya ya, biar nanti kita bisa interaksi lewat chat juga. Dan kakak minta banget ke teman-teman yang belum menyalakan videonya, silahkan dinyalakan biar kakak bisa lihat muka-muka kalian yang cantik-cantik dan cakep-cakep. Coba mana siang ini? Udah pada pasti, udah pada mandi ya? Jangan lupa teman-teman bawa air minum di sampingnya. Terus udah gitu bawa pulpen dan pensilnya juga ya. Karena apa? Tadi sudah dikasih tahu sama Kakak Inces kalau nanti di akhir kita akan ada kuis. Kuisnya pasti akan ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Kakak sudah siapin 2 buku, judulnya Lihat Layar Secukupnya,
Wah, nanti ini bisa buat teman-teman. Jadi silahkan untuk disiapkan catatannya, terus minumnya, cemilan-cemilannya. Oke. Kalau sudah siap semua kan nanti teman-teman bisa stay tuh di depan sini, ya. Baik, Kak Nova mulai share screen ya. Nih, sebentar. Nah, kita mau ngomongin cerdas bergadget. Kok bisa sih, Kak? Emang bergadget harus cerdas ya? Iya dong, harus cerdas. Kan cerdas tuh nggak hanya sekolah aja, nggak hanya dalam kehidupan aja, tapi bergadget itu juga teman-teman harus cerdas. Dunia maya kita harus cerdas, dunia nyata kita harus cerdas. Jadi dua-duanya harus seimbang. Gimana sih, Kak, cerdas itu? Cerdas bergadget itu kayak gimana sih? Kita. Oke, sebelum Kakak mulai, Kakak mau ngajakin teman-teman buat main nih. Main ya. Coba, nanti teman-teman silahkan ketikkan di di kolom chat kalian, silahkan untuk diketik. Kira-kira, nah, ini ada gambar. Gambar apa? Gambar harimau ya. Gambar macan, gambar harimau. Kakak pengen nanya, tebak kira-kira ada berapa jumlah harimaunya? Ayo, cepet-cepetan. Kakak kasih waktu 10 detik buat menghitung kira-kira ada berapa. Empat. Silahkan ditulis di chat aja. Ada yang udah teriak, 4. Oke. Coba kakak intip di chatnya. Wah, udah ada yang 4, 5. Iqbal dari Jakarta 4, 5, 13, 8. Oke. Ada nggak sekarang yang mau buka mic? Coba raise hand dulu. Raise hand dulu biar kakak bisa lihat siapa kira-kira. Yang pertama nih udah. Siapa ya ini namanya ya? Coba kakak buka ini, buka mute-nya. Silakan dibuka mute-nya, sayang. Sudah? Namanya siapa? Davina. Davina dari mana? Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Kelas berapa, sayang? Kelas 5. Kelas 5. Oke, Davina ngeliat ini ada berapa gambar? Gambar macannya ada berapa? 6. Di mana aja? Coba. Di daun. Di daun. Ada 5. Ntar dulu, gantian dong. Davina dulu dong. Di daun. Nih, terus? Di kayu pohon. Di kayu pohon. Terus? 2. Ini baru 2 ya? 3. Ini ada nih. 3, 4. Itu tuh. 5. Yang lain kakak mute ya. Yang lain kakak mute ya. Ini 4, 5, 6, 7. Oke, yang lain di mute ya teman-teman. Oke, silahkan yang lainnya di mute. Davina silahkan dilanjutkan. 2, tadi baru 2. Terus yang 4 di mana, sayang? Ayo. di batu. Di batu. Berubah tante Ya, gitu. terus? Aku berubah tante gitu coba. Udah. Dia. Udah. Di tengah. Nah, ini 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, Pohon. 6, Nah, 7. kakak 8. izin buat nge-mute teman-teman semuanya dulu ya. Kalau nanti pas lagi kakak sudah persilahkan teman-teman silahkan untuk dibuka mute-nya. Oke. Nah, untuk yang coret-coret, kakak juga akan matikan dulu sebentar. Disable. Ya udah. Oke, udah nggak ada yang bisa coret-coret lagi sekarang. Baik. Nah, kata Davina tadi ada 6. Bener nggak ada 6? Ada 6. Ini kan kelihatan ya 4 gede-gede nih, ada 2, 1, nih ada yang ada 2 ada yang gede 2, terus ada yang kecil 2, jadi kan 4. Terus habis itu ditambah mungkin ada yang di daun, ada yang di pohon gitu kan. Padahal teman-teman di belakang sini juga ada ya. Terus di belakang sini juga ada ya. Di belakang sini juga ada ya. Di belakang sini nggak kelihatan nih, di semak-semak ada. Bahkan sampai yang di akar, yang kita, wah itu akarnya juga ada ya, ternyata di sini juga ada ya gitu. Kenapa sih Kak Nova minta teman-teman buat coba dihitung kira-kira ada berapa? Karena dari sini kakak mau ngasih tahu ke teman-teman, sebenarnya di saat kalian bergadget, di saat kalian misal nih punya media sosial atau sebagainya, yang kelihatan sama kalian tuh nggak hanya yang di layar saja teman-teman. Misal nih buat teman-teman yang sekarang sudah, kak, aku udah punya akun TikTok, Kak.
Wah, katanya gitu. Aku udah punya TikTok kok, aku suka TikTokan, misalnya kayak gitu. Terus, oke, tapi usia kalian masih harus didampingi. Oke, kenapa? Karena kita nggak tahu ya teman-teman, semua video yang kalian upload itu orang-orang ada yang bisa melihat video kalian loh, walaupun kalian nggak kenal. Sama seperti harimau ini, walaupun ada yang kelihatan, tapi ada juga yang tidak kelihatan teman-teman yang ada di sekitar sini, yang juga itu bisa jadi melihat kalian. Masalahnya adalah kalau di anak-anak kita juga nggak tahu ya teman-teman, semua orang itu apakah misal nih teman-teman pas lagi apa namanya joget-joget atau apa, atau mungkin teman-teman ngasih gambar di media sosial atau gimana, atau ngupload kalian lagi di mana, misal nih share lokasi. Nah itu kan kita nggak tahu ya orang-orang di sekitar kita itu berniat baik atau tidak. Makanya teman-teman juga harus hati-hati. Itulah kenapa kita harus cerdas bergadget. Bukan berarti tidak boleh bergadget teman-teman, boleh bergadget, tapi kita harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, tahu mana yang baik dan tidak itu kita akan belajar hari ini, oke? Nah, kakak lanjutin ya. Di sini, wah, games, konten video, sosial media. Oke, sebelum sampai sini kakak mau nanya. Coba di chat, teman-teman silahkan tuliskan. Menurut kamu gadget itu apa? Kakak pengen tahu nih. Teman-teman kira-kira mikirnya gadget itu apa sih? Gitu. Coba diketik. Menurut kamu gadget itu apa? Ayo, kakak tunggu. Gadget HP. Oke Dino, di Tangerang. Terima kasih. Yang lain, yang lain? Oh iya, kakak tadi belum sempat ini ya, menyapa ya? Kayaknya tadi kakak ada yang dari Banjarmasin juga, selain yang ada di Jabodetabek ya ternyata ya. Terus ada di luar apa namanya Jabodetabek juga ternyata banyak ya. Masya Allah teman-teman, terima kasih ya yang sudah mau belajar hari ini. ADHW, HP, Hanami, Bekasi, HP, tablet, laptop. Terus ada yang bilang laptop juga, ADHW tadi. Terus Abizar, HP juga. Ayo yang lain, menurut kalian HP itu HP itu gadget itu apa ya? Oke. Sudah? Baik, terima kasih. Wow, banyak. Untuk bersosialisasi, kerjain apa ya? Tab, browsing, laptop, HP. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Wah, banyak ya. Ada yang panjang, alat elektronik yang mempunyai fungsi khusus, seperti HP, tab, dan lain-lain. Oke, sebagian besar dari kalian jawabannya sudah tepat, sudah benar. Jadi alat, biasanya gadget itu alat yang biasanya juga dia ada layarnya, entah itu HP, laptop dan sebagainya, yang di situ teman-teman bisa berkomunikasi, terus abis itu bisa mencari informasi dari situ, terus biasanya memudahkan hidup kita kalau yang gadget itu. Makanya kadang gadget, kadang kan nggak hanya ini ya, nggak hanya berupa handphone, laptop dan sebagainya. Itu juga termasuk ke gadget. Nah biasanya di HP itu kita ngapain aja sih? Biasanya teman-teman kalau pas lagi main HP atau pas main gadget itu biasanya yang kalian akses apa aja? Coba. Aku pengen tahu dong. Oke, aku lihat lagi ya. Di sini. Game. Wih, ada yang games lagi. Ada lagi? Biasanya kalau pas lagi game, wah, ternyata banyak nih yang pada suka game. Kebanyakan Brandly Kak buat nyari jawaban tugas. Oke, terima kasih Andira Ajeng. YouTube, games, sama buat ngedit. Wih, ada yang suka ngedit. Kadang game, kadang nugas Kak. Oke, nonton YouTube dan main games. Oke, YouTube. Baik, terima kasih. Ternyata di sini games itu berarti kadang buat menghibur kita ya, atau tadi yang Brandly Kak buat nyari apa? Buat nyari nugas atau jawaban dan sebagainya. Oke, tapi masalahnya teman-teman, terkadang kalau pas lagi kita ngeliat games atau bermain games, itu kita juga harus tahu loh ya, rating usia games itu untuk usia berapa. Nah, kita nanti juga mau belajar nih, kira-kira kalau teman-teman main games itu bolehnya yang kontennya apa aja ya, yang ratingnya berapa ya gitu. Konten video sosial media prank. Nah, teman-teman pernah dengar kan ya yang ngeprank-ngeprank yang pada apa sih namanya? Kadang dibikin video untuk dipakai bahan bercandaan. Nah, kayak gitu juga nggak boleh. Yang terkadang itu nggak lucu teman-teman, tapi malah membahayakan orang lain. Nah, itu berarti hati-hati challenge yang kadang juga membahayakan komik, manga dan sebagainya. Oke, lanjut ya.
Nah, ini tadi kayaknya ada yang ngirimin Kanova, ibunya ngirimin Kanova nih. Aku sudah belikan popcorn buat menemani belajar katanya gitu. Oke, di sini ada ya namanya popcorn brain. Popcorn brain itu teman-teman tahu kan popcorn jagung yang suka kalau pas lagi dibikin itu yang dus gitu, yang meletup-letup, yang meluap-luap, yang kadang kalau ditaruh di panci itu pancinya nyampe luber-luber gitu kan. Karena dia mengembang. Nah, popcorn brain atau otak yang sudah seperti terkena sindrom popcorn brain itu maksudnya adalah di saat teman-teman misal nih mengakses gadget, terus abis itu nggak ada batas waktu, terus abis itu yang diakses kontennya bukan konten untuk usia kalian, terus waktunya juga sudah melebihi. Nanti kita akan belajar berapa waktu kalian bolehnya main gadget. Nah, itu biasanya teman-teman pernah nggak ngerasain kalau pas lagi teman-teman diajakin keluar, nggak megang HP, terus kalian ngerasa, mati gaya nih, nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau nggak ada HP. Nah, itu teman-teman harus waspada ya. Berarti teman-teman itu sudah merasakan sindrom yang namanya popcorn brain. Terus teman-teman juga itu sudah termasuk ke kecanduan gadget. Kalau kalian sudah berasa bahwa kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain deh kalau aku nggak ada gadget gitu. Makanya kan dari awal Kanova bilang bukan berarti ini tidak boleh bermain gadget, tapi bagaimana ya cara bermain gadget biar teman-teman tetap aman. Oke. Selanjutnya, nah mengapa sih pakai gadget harus cerdas? Iya dong, harus cerdas dong. Karena kalau teman-teman nggak cerdas, kan sama ya kalau kita misal belajar, terus kalau teman-teman tidak mempelajari dengan baik, itu juga akan teman-teman malah jadi nggak bisa. Nah kalau gadget ini juga sama teman-teman, jangan sampai gadget bukan membuat kita semakin menjadi baik dan membantu kita ke hal-hal yang baik, tapi malah membuat kita misal nih kayak kalau kalian sampai kecanduan games, terus abis itu ngomongnya jadi kasar, misal kayak gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Main games boleh, tapi jangan sampai hal-hal semacam itu yang akan membuat gadget itu malah jadi tidak baik untuk kalian. Nah, di sini kakak kasih lihat sebentar, ini gara-gara gadget. Jadi ada di luaran sana itu adalah yang namanya berita-berita. Nah, di sini tuh sampai ada yang kecanduan gadget, terus sampai dia alami masalah kejiwaan itu juga sampai ada. Kakak pernah tahun 2019 kalau nggak salah, Kanova pernah kunjungan ke rumah sakit jiwa. Teman-teman tahu nggak rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa itu rumah sakit yang buat orang-orang yang ketawa-ketawa sendiri, orang gila, yang dulu pas saat masih kuliah, itu yang di dalamnya banyak orang gila. Tapi kalau sekarang banyak sekali remaja-remaja yang usia SMP, yang dia sudah kecanduan gadget, kecanduan games, sampai dia tidak bisa mengontrol dirinya dan tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, itu kan berarti dia tidak cerdas ya dalam penggunaan gadgetnya gitu, sampai membuat karena orang tuanya sudah tidak sanggup lagi, nah itu dibawalah ke rumah sakit jiwa. Di sana diberikan treatment dan sebagainya. Nah, kebayang dong teman-teman ya, jangan sampai ya padahal teman-teman kan punya cita-cita yang tinggi, terus teman-teman juga pengen mewujudkan impian kalian, tapi gara-gara teman-teman tidak bisa mengontrol dan tidak bisa cerdas menggunakan gadget, hal tersebut bisa terjadi gitu. Oke. Nah, mengapa bisa terjadi? Oke, kakak mau ngajakin teman-teman main. Kakak stop share dulu biar kakak bisa melihat muka kalian semuanya. Jadi kakak akan setting ke tampilan galeri. Oke, teman-teman silahkan dinyalakan kameranya. Kita mau main. Wes. Kita mau main ya. Mainnya bukan main game nih. Main di depan layar nih kita. Oke. Mainnya itu adalah hai, yuk. Tapi nanti instruksinya adalah di saat kakak bilang hai pegang kuping. Berarti teman-teman semuanya megang kuping. Oke, tapi tetap di depan layar dan menghadap ke layar. Oke? Ngerti ya? Jadi madep ke layar, terus teman-teman sambil dengerin. Jangan sampai matanya kemana-mana, pokoknya madep ke layar aja. Oke? Hai, pegang hidung. Oke. Hai, pegang kuping. Oke. Hai, pegang bibir. Hai, pegang jidat. Oke, gampang ya, pelan-pelan soalnya. Sekarang kenceng nih, cepet nih. Kan kalau main game ada levelnya ya.
Ini level 1 tadi, kita sekarang masuk ke level 2, oke? Nah, level 2. Level 2. Hai hai pegang kuping. Hai hai pegang mata. Hai hai pegang mulut. Hai hai pegang hidung. Nah, kakak ngeliat tuh tadi ada beberapa. Eca di Depok pegang hidung, Eca megangnya kuping. Kenapa? Karena megang kuping. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Terkadang teman-teman, balik lagi ya. Jadi tadi makanya kenapa Kanova bilang ke teman-teman, teman-teman pokoknya ngeliatin layar ya, ngeliatin layar ya gitu. Biar apa? Biar teman-teman lihat Kanova nih. Biar teman-teman lihat Kanova. Dan ternyata bener lah itu. Sesuai dengan yang akan kakak kasih tahu nih sekarang. Jadi teman-teman, kenapa ya bisa kayak gitu? Kakak share slide lagi ya. Nah, jadi otak kalian itu ada yang namanya neurocermin di otak kalian ya. Ada yang neurocermin. Neurocermin itu kayak gimana sih? Neurocermin itu apa yang kalian lihat dan kalian dengar, yang itu terus-menerus kalian lihat, kalian dengar, terus secara terus-menerus itu akan membuat kadang secara tidak sadar itu akan membuat kalian mengikutinya. Tadi kalian cuma lihat Canova berapa menit, ya kan? Cuman lihat berapa menit, diajakin main, hai hai pegang ini, pegang ini, pegang ini. Di saat Canova cuman godain dikit, yang harusnya kalian megang apa namanya, tadi apa hidung ya? Megang hidung tapi jadinya megang kuping gitu kan? Atau megang mata terus Canova megang kuping, teman-teman ikut megang kuping. Itu kan berarti secara tidak sadar teman-teman juga mengikutinya gitu. Nah, kebayang kalau teman-teman main gamenya nih, misal main game, karena ini PJJ ya, kita lagi online ya, teman-teman jadi akses dengan gadgetnya itu kan benar-benar yang luar biasa, lama sekali. Terus kalau PJJ oke lah, teman-teman lagi belajar, tapi biasanya setelah itu kan ada yang namanya break. Break itu kan kita harus istirahat ya. Seharusnya kalau yang namanya istirahat kan kita benar-benar istirahat. Tapi kan kebanyakan kalau pas lagi istirahat ngapain? Nonton YouTube, kalau enggak main games ya kan. Jadi kebayang dong itu main gamenya jadi banyak terus teman-teman juga melihat main game, apalagi kalau gamenya teman-teman yang tidak sesuai dengan usia kalian. Misal nih konten-kontennya di situ ada konten kekerasannya, ada konten kata-kata kasarnya. Nah itu kan dengan adanya neurocermin itu teman-teman juga secara tidak sadar biasanya itu juga akan tuh entah ngikutin jadi agresif, entah nanti kata-katanya juga yang awalnya teman-teman bahasanya bahasa yang sopan gitu kan, lama-lama kalau teman-teman terus mengakses itu tanpa tidak sadar kadang keceplosan ngomong kasar gitu. Sebenarnya itu bukan keceplosan. Kenapa? Karena memang di otak kalian sudah tersimpan yang kalian lihat dan kalian dengar itu. Makanya teman-teman harus waspada ya. Terus di sini. Jadi informasi yang masuk ke otak kalau berulang-ulang itu akan menjadi struktur berpikir. Terus habis itu jadi kepribadian. Kalau udah jadi kepribadian biasanya akan jadi perilaku kalian. Makanya kalian nggak usah kaget nih kalau misal punya temen dulu pas lagi TK atau pas lagi SD nih, pas lagi SD kelas 1 kelas 2, dia tuh ya Allah Kak manis banget sih Kak gitu. Tapi sekarang masa kasar banget Kak gitu. Banyak hal yang bisa terjadi, tapi salah satunya bisa jadi juga karena ketidak terkontrolnya di saat mereka mengakses gadget tersebut gitu. Nah, ini teman-teman silahkan kasih 3 gini. Coba jarinya 3 ditaruh di depan layar. Wah, terima kasih yang sudah ngasih jari 3 di depan layar. 3 loh ya, 3 ya. 3 bukan 5. Oke, 3 ini teman-teman silahkan tempelkan di atas pelipis pelipis ya, pelipis atau jidat kalian. Di depan ini ada yang namanya otak PFC atau prefrontal cortex. Si PFC ini dia berfungsi menjadi manajer kita. Oke. Manajer itu berarti kan dia yang bagian ngasih tahu, gitu kan. Nah, terus teman-teman tahu nggak kalau misal kalian tadi karena neurocermin melihatnya yang hal-hal yang kayak tadi kasar, terus ngomong kasar dan sebagainya, lama-lama si PFC ini juga akan berubah teman-teman. Nah kalau PFC ini berubah juga akan mempengaruhi perilaku kalian. Ini kan manusia, terus satunya hewan ya. Manusia punya otak, hewan punya otak, ya nggak? Kalian punya kucing nggak? Kucing kesayangan atau mungkin anjing kesayangan, ya kan? Terus kalau punya kucing kesayangan kalian namain, gitu kan? Nah itu kalian punya otak, kucing nggak punya otak. Kira-kira kalau misal teman-teman mau jalan-jalan,
Terus abis itu si kucing ini misal dia nggak doyan makanan yang instan gitu kan, maunya makannya ayam goreng, ikan goreng, misal kayak gitu. Terus teman-teman mau keluar kota selama beberapa hari, di rumah nggak ada orang sama sekali, gitu kan. Di rumah nggak ada orang sama sekali. Jadi si kucing ini sendirian kan, kasihan ya, si kucing atau si anjing ini sendirian, nggak dikasih makan dan sebagainya. Terus kalian mikir, karena kalian punya akal, kalian punya otak yang jauh lebih besar, kalian mikir, kira-kira gimana ya caranya buat ngasih makan gitu. Jangan dijawab ini ya, pakai ini Kak, sekarang kan udah ada gadget yang buat ngasih makan otomatis, enggak. Maksudnya enggak ke situ, tapi lebih ke gini, misal nih, oh aku tahu, aku beliin aja ayam goreng sama ikan goreng, terus aku taruhlah itu di piring-piring. Ini untuk hari pertama, ini untuk hari kedua. Aku kasih tahu si kucingnya, "Hei kucing, aku mau keluar kota dengan orang tuaku, kamu di rumah sendiri ya. Terus abis itu aku udah nyiapin makanan buat kamu. Ini di piring ini buat hari ini, yang ini buat besok." Gitu. Kira-kira kucingnya akan nurut nggak? Kira-kira di saat kalian pergi, itu makanan beneran piring yang pertama akan dimakan dulu, terus piring kedua akan dimakan besoknya nggak? Nggak ya. Kenapa? Karena dia nggak ada fungsi merencanakan. Di otaknya tidak ada fungsi merencanakan, tidak ada fungsi berpikir boleh dan tidak boleh. Nah, itu boleh dan tidak boleh ini juga teman-teman juga harus asah, selalu diasah untuk teman-teman berpikir ini kira-kira baik nggak ya buat aku, sesuai nggak ya dengan usiaku. Kalau teman-teman nggak tahu jawabannya, teman-teman silahkan untuk minta didampingi sama orang tua. Makanya sosial teman-teman wajib sekali apa-apa masih didampingi sama orang tua. Oke. Nah, untuk cerdas bergadget itu kita kakak kasih teman-teman rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah ADAP. ADAP itu terdiri dari A, D, A, B. Jangan lupa ditulis. Ntar kalau kakak tanyain, ntar teman-teman nggak tahu. No. A, D, A, B. ADAP. ADAP kalau dari kata artinya sopan santun, etika, aturan, itu adalah ADAP. Nah, di sini kakak singkat ADAP ini. ADAP ini terdiri dari A. A yang pertama itu adalah aman. Emang main gadget gak aman, Kak? Aman dong, gitu. Tergantung kita bisa aman atau enggak, gitu. Makanya di sini kita harus tahu yang aman tuh yang kayak gimana ya, gitu. Nah, aman di sini adalah yang pertama, langsung kakak kasih pisau. Kira-kira pisau aman nggak? Coba, kakak pengen tahu dong, teman-teman jawab pisau aman nggak? Ada nggak yang bisa jawab di ini? Di apa namanya? Di chat, coba. Kira-kira pisau aman nggak? Enggak. Oke. Ada lagi? Aman buat... Enggak dong, tidak. Terus? Ada lagi? Oke. Coba. Kalau enggak, kakak minta ada yang buka mic. Rahma Yulia. Oke, coba buka mic, Ke. Buka mic-nya coba. Aku mau nanya dong. Oke. Kira-kira pisau. Kenapa? Pisau aman nggak, sayang? Enggak. Kenapa nggak aman? Berbahaya. Oke, berbahaya. Terima kasih, Ke. Di-mute lagi ya. Oke, teman-teman. Tadi di chat sama ada yang buka mic itu juga bilang kalau ada yang aman, ada yang enggak. Sebenarnya itu benar dua-duanya, teman. Ada yang aman, ada yang enggak. Jadi gadget tuh kayak pisau. Kenapa kayak pisau? Dia aman kalau dan bermanfaat kalau pisau ini dipakai untuk memasak. Ya kan? Misal teman-teman lapar. Oh, lapar. Bunda, aku lapar. Terus bundanya, ntar ya nak ya, Bunda masakin dulu. Pakai pisau kan dipotong-potong. Nah, itu kan berarti bermanfaat buat kalian. Tapi kalau misal nih pisau ini dibawa sama penjahat, dipakai buat jahatin orang. Nah, itu kan berarti nggak aman kan, gitu kan? Nah, sama gadget juga kayak gitu. Kalau teman-teman menggunakannya dengan baik, terus dengan sesuai dengan aturan, didampingi, nah itu insya Allah itu akan aman buat kalian dan bisa bermanfaat buat kalian. Tapi kalau pakai gadgetnya nggak terkontrol, apapun dilihat, bahkan konten-konten yang seharusnya tidak untuk kalian lihat, itu juga akan membuat itu tidak aman. Oke. Nah, terus di sini selain itu teman-teman, kalau tadi efeknya ke perilaku atau ke otak, ternyata juga bisa berefek ke
fisik kita nih teman-teman. Jadi Kak Nova tuh punya temen perempuan, dia suka main games. Main gamesnya dulu masih dari yang konsol. Kalau dulu kan di HP belum ini ya, belum ada ya. Jadi main game yang PS itu. Jadi kan kalau pakai stick, joystick teman-teman kan kayak gini kan ya. Oke, coba tangannya ditaruh di depan layar, kayak kalian kalau megang gini. Terus habis itu coba pencet-pencetin jempol kalian kayak gini selama 5 menit aja. Pasti pegel kan ya? Ya kan? Kalau misal kayak gini 5 menit pasti pegel. Padahal kalau main game kayak gini bisa berjam-jam kan gitu. Dan itu nggak ngerasa pegel. Nah itu teman-teman, teman kakak yang tadi kakak bilang itu, tangannya ini dia harus pakai apa namanya, sarung tangan kayak gitu biar apa? Biar nggak tremor kalau buat nulis. Kenapa? Karena kalau misal dia megang pulpen aja, itu dia sampai kesakitan tangannya karena nyeri-nyeri sendi. Nah, itu sebenarnya kan bisa jadi dulu dianya tidak terkontrol, tapi kalau sekarang dia sudah mulai terkontrol, ada batasan-batasannya, itu jauh lebih aman buat dia. Belum lagi kalau teman-teman misal main game, duduknya, atau mungkin lagi nonton YouTube dan sebagainya, duduknya, apa namanya, kalian kan masih di usia teman-teman bertumbuh tuh maksudnya jadi gede, jadi tinggi yang kayak gitu. Nah, kalau kalian banyakan di depan laptop aja atau di depan gadget aja tapi kurang bergerak, nah itu kan juga tulangnya juga akan berpengaruh gitu. Yang harusnya teman-teman bisa tinggi, jadinya karena nggak maksimal, karena tidak dilatih, jadinya tidak cepat tinggi gitu. Terus mengalami gangguan mata, udah pasti ya kita tahu sama-sama bahwa layar itu dia ada sinar birunya. Yang sinar biru itu berbahaya untuk mata kita kayak gitu. Terus setelah itu teman-teman, nah ini adalah contoh kalau misal orang sudah terkena penyakit yang namanya degenerasi makula di matanya gara-gara kebanyakan ngelihat sinar biru, entah itu dari HP-nya, laptopnya dan sebagainya. Itu kenapa harus dikontrol. Nah, itu kalau orang normal ini kan melihatnya ada 2 kepala, bawa 2 bola gitu kan ya. Nah, terus kalau misal matanya sudah sakit, itu dia akan melihatnya jadi burem teman-teman. Itu namanya penyakitnya degenerasi makula. Nah, itu teman-teman apa namanya, kebayang ya, sayang banget ya kalau misal teman-teman gini, "Aku ntar besarnya, Kak, pengen jadi dokter spesialis bedah onkologi," misalnya kayak gitu. Tapi karena kalian sudah mengakses gadgetnya, kelewat batas, waktunya sudah melewati batas, terus ternyata nanti teman-teman matanya jadi sakit, kira-kira bisa nggak nanti gedenya teman-teman jadi, apa tadi, spesialis bedah onkologi? Kebayang ya kalau misal teman-teman ada tindakan bedah gitu kan, terus abis itu bedah tubuh orang dan itu harus melihat secara rinci dan teman-teman nggak bisa ngelihat itu gara-gara matanya bermasalah karena gadget, itu kan juga sayang sekali gitu. Terus selanjutnya ini paparan sinar biru yang dari layar itu juga akan mempengaruhi siklus tidur, terus akan mempengaruhi pertumbuhan kalian. Nah, itu A yang pertama tadi apa? Aman. Oke. Sekarang di sini batasan usianya kalau teman-teman punya media sosial, kalau Facebook itu minimal 13 tahun, YouTube itu 13 tahun, Twitter itu 15 tahun, Instagram itu 13 tahun. Ini dari Common Sense Media. Nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih, Kak, aku udah punya Kak media sosial usia sekarang. Alangkah baiknya jika teman-teman masih didampingi sama orang tuanya kalau punya media sosial. Wajib didampingi. Didampingi itu kayak gimana sih, Kak? Gitu. Maksudnya kalau aku lagi mainan Instagram nih, Kak, berarti Bunda di sampingku gitu, Kak, gitu. Iya, bener. Tapi ada catatan lagi, nggak hanya itu aja, tapi Bunda juga tahu kamu lagi mengakses apa. Kamu di situ lagi ngupload apa atau kamu melihat apa. Harusnya itu. Bukan ya teman-teman buka Instagram, ntar Bunda juga buka Instagramnya sendiri. Itu bukan mendampingi atau bukan didampingi ya, tapi sama-sama. Atau mungkin kalau teman-teman nemuin sesuatu, tanya ke Bunda. Bunda ini maksudnya apa sih? Gitu. Terus kok ini temanku dia kayaknya ini deh Bunda apa namanya bukan anak-anak seusiaku deh, misal kayak gitu. Itu juga bisa didiskusikan dengan orang tua kalian. Jadi kalau teman-teman nih yang sekarang masih SD atau mungkin apa namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau sudah punya akun media sosial jangan lupa didampingi orang tuanya. Alangkah lebih baiknya nanti saja karena memang kita tidak tahu ya di lingkungan media sosial itu orang dari mana atau niatnya seperti apa kita nggak tahu. Oke.
Kamu tidak perlu cantumkan semua identitasmu. Jangan sampai bentar-bentar cekrek upload, bentar-bentar cekrek upload, bentar-bentar ngasih tahu, guys, aku lagi di sini nih, aku lagi lari-lari di sini nih, aku lagi makan di sini nih. Tahu nggak guys, alamatku ini tahu. Terus kalian tuliskan alamat kalian, itu nggak boleh ya teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita nggak tahu teman kita itu yang ada di media sosial itu siapa saja. Kita nggak kenal mereka gitu. Jadi teman-teman harus berpikir sebelum memposting sesuatu. Terus selanjutnya adalah teman-teman juga harus memiliki rasa malu di saat kalian misal nih mau mengupload atau mau berkomentar. Ya kan? Zaman sekarang banyak banget teman-teman yang kadang ada yang upload apa terus di bawahnya komentarnya pakai kata-kata yang kasar. Nah, itu teman-teman juga harus hati-hati ya. Kenapa? Karena teman-teman kalau misalnya teman-teman komentar terus komentarnya pakai kata-kata yang kasar. Kira-kira kalau kalian digituin kalian akan sakit hati nggak? Kalian akan sedih nggak? Pasti akan sakit dan sedih kan gitu. Makanya kalau kalian merasa seperti itu ya berarti teman-teman jangan lakukan itu kayak gitu. Terus habis itu kadang ada yang dia nyampe berantemnya di media sosial gitu kan, kata-kataan gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena memang sebaiknya media sosial itu kalau buat kalian, kalau untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP mungkin oke lah mulai untuk mempunyai media sosial. Tapi tetap aja ya, teman-teman juga harus hati-hati kalau misal anak-anak yang SMP nih. Apalagi kalau yang SD lebih hati-hati lagi. Kenapa? Dan itu harus ada pendampingan kalau untuk SD, SMP pun juga sama. Kenapa seperti itu? Karena semua hal yang kalian lakukan di media sosial atau di gadget atau di apapun itu, di games dan sebagainya, terus kata-kata kalian yang kalian ucapkan di media sosial dan sebagainya, itu akan kalian pertanggungjawabkan dan itu akan menjadi jejak digital. Jejak digital itu seperti apa? Jadi kalian nih misal suka ngomongnya kasar mulu, terus abis itu kalau mabar kalah gitu, terus abis itu nanti teman-teman langsung upload lah itu kata-kata kasar di situ. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Semakin ke sini teman-teman, tahu nggak? Kalau teman kakak nih yang jadi apa namanya HRD itu kalau di perusahaan dia bagian nerima pekerja. Jadi kalau nanti pas kita besar, kita pengen bekerja di suatu tempat, biasanya itu yang menerima namanya HRD. Nah, teman kakak yang jadi HRD semakin ke sini itu semakin lebih memperhatikan bagaimana jejak digital. Jadi kalau pas lagi kita ini nih aku pengen kerja di sini misal kayak gitu kan, terus ngasih lamaran, terus ditanyain akun media sosialmu apa, IG-nya apa, terus medsos yang lain apa kayak gitu. Terus habis itu ntar dicek kalau misalnya teman-teman, kalau kalian jadi bos, mau nggak kira-kira nerima pegawai yang dia ngomongnya misal nyebutin seluruh hewan yang ada di kebun binatang gitu kan, pasti nggak mau nerima kan ya gitu. Nah, itu jadi teman-teman harus hati-hati. Oke, tadi aman. Yang pertama aman, terus habis itu adab, yang kedua adalah D-nya apa? D-nya adalah dikendalikan. Bergadget itu harus dikendalikan. Nah, ini apa ini? Ini adalah apa? Nasi goreng. Oke, kita lihat nasinya aja ya. Jadi nasi goreng ini adalah kalau kita makan, lapar nih, terus habis itu makan. Buat teman-teman yang belum makan, jangan ngiler ya ngeliat nasi gorengnya ya. Lapar nih, terus habis itu kalian makan. Itu kan asupan buat tubuh kalian ya, biar kalian bertenaga, kalian berenergi, kalian bisa gerak, kalian bisa ngapa-ngapain yang kayak gitu. Nah, itu adalah asupan buat tubuh kalian. Kalau asupan buat otak kalian, selain makanan-makanan yang bergizi pastinya, ternyata informasi juga menjadi asupan otak kalian. Kalau informasi yang kalian masukkan ini adalah informasi yang baik, maka yang akan keluar juga hal-hal yang baik. Tapi kalau yang dimasukkan adalah informasi yang sampah, yang keluar dari tempat sampah apa? Sampah juga dong gitu. Makanya berarti teman-teman harus memasukkan informasi-informasi yang negatif ke otak kalian biar apa? Biar nanti keluarnya jadi hal yang positif juga. Jadi yang dimasukkan adalah hal yang baik biar yang keluar juga hal yang baik gitu. Nah, terus limit your time. Teman-teman harus lihat durasi. Durasi teman-teman bergadget itu berapa lama ya bolehnya ya? Yang pertama adalah
teman-teman bergadget maksimal 2 jam per hari. Ini untuk usia 12 sampai 15 tahun. Di bawah itu berarti lebih kurang lagi teman-teman. Kak, gimana kalau lagi PJJ, Kak? Oke, kalau lagi PJJ teman-teman silakan untuk belajar menggunakan PJJ. Tapi pas lagi break, teman-teman silakan untuk mengistirahatkan mata dari layar kalian dan mengistirahatkan badan kalian. Benar-benar istirahat. Digunakan untuk istirahat. Terus kalau misal teman-teman nanti mau, Kak, aku tapi mau main game dulu, Kak, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti setelah kalian istirahat, oke, 2 jam ini pun teman-teman harus dicangki. Teman-teman tahu kan coklat namanya cangki bar? Cangki bar itu kan ya dipotek-potek itu, ya dipatahin. Nah, 2 jam ini bukan yang secara terus-menerus teman-teman. Jam 1 nyampe jam 4 main game, bukan jam 1 nyampe jam 4, jam 2 nyampe jam 4 main game, bukan kayak gitu. Tapi setengah jam berhenti dulu, terus ntar nanti baru lanjut lagi, yang kayak gitu. Kenapa? Biar yang masuk ke sini tuh nggak langsung terekam secara terus-menerus sehingga tadi mempengaruhi perilaku dan sebagainya. Makanya harus dicangki. Tapi itu buat yang usia 12 sampai 15 tahun loh ya, 2 jam ini. Jadi kurang dari itu berarti kurang dari 2 jam. Nanti juga kakak akan kasih tahu. Terus gunakan jeda waktu per 15 menit tadi. Kontrol diri dari rasa nanggung. Pernah nggak teman-teman yang kayak gini? Dek, mandi dek. Tarbun, lagi nanggung. 1 level lagi deh, gitu. Pernah nggak kayak gitu? Itu berarti teman-teman harus hati-hati ya. Jadi teman-teman harus bisa mengontrol diri, jangan sampai kayak tadi kalau disuruh apa, teman-teman sampai lupa ibadah, teman-teman sampai lupa mandi, makan, dan sebagainya. Jangan terpancing rasa penasaran. Nah, kalau pas lagi diceritain sama teman kalian nih, liatin dong, ini cakep tau gitu. Terus habis itu di linknya ini pokoknya kontennya bagus. Teman-teman jangan langsung diklik ya. Alangkah lebih baiknya teman-teman bilang ke orang tua kalian. Ayah, bunda, aku dapat link ini, bisa minta tolong diliatin nggak? Di dalamnya kontennya apa? Karena kita nggak tahu ya, bisa jadi link itu kontennya adalah konten yang seharusnya tidak kalian lihat. Kayak gitu. Terus, timingnya kayak gimana? Stop nyambi akses saat sedang belajar. Kayak gini nih, kakak pernah sering banget nemuin kalau pas lagi di sekolah-sekolah nih, lagi ngajar kayak gini, itu kadang ada yang kadang disambi sama tiktokan, disambi sama yang lain. Nah, itu berarti tidak boleh. Sopan tidak bergadget saat makan bareng. Pas lagi makan, teman-teman jangan mainan gadget. Apalagi kalau pas lagi ngobrol. Pas lagi ngobrol nih, kalian diajakin ngobrol sama ibu kalian, terus kalian mainan HP, itu nggak boleh ya teman-teman. Selain itu tidak sopan, itu juga teman-teman itu tidak menghargai ibu kalian gitu. Atau orang tua kalian atau orang lain pun. Kontrol diri tidak bergadget di kamar mandi. Nah, kamar mandi ngapain bawa HP gitu, itu nggak boleh. Terus kamar tidur itu juga nggak boleh. Kenapa? Seharusnya memang kalau untuk usia kalian nih SD sampai SMP, gadget ini ada tempatnya sendiri. Jadi pas lagi masuk kamar udah nggak megang gadget lagi. Terus di ruang makan udah pasti iya. Nah, ini yang kakak bilang tadi ya. Kalian lihat nih kira-kira kalian usia berapa? Coba dicek. Kalau yang 12 sampai 15 tahun tadi maksimal 2 jam. Maksimal loh ya. Maksimal dalam 1 hari. Kenapa? Karena kita tidak boleh melebihi 15 jam totalnya dalam 1 minggu. 1 minggu kan 7 hari. Terus kalian itu tidak boleh melebihi 15 jam. Kenapa? Karena riset yang ada kalau kalian melebihi waktu 15 jam dalam 1 pekan dalam mengakses gadget itu bisa mempengaruhi tadi perilaku dan sebagainya, dan itu sudah mengarah ke kecanduan. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi di sini teman-teman cek. Kalau buat yang kelas 1, kelas 2 berarti aku bolehnya berapa, Kak? Kita lihat kelas 1, kelas 2 berarti kan usianya 5 sampai 7 tahun ya masuknya, berarti 20 menit atau maksimal 30 menit, yang kayak gitu. Terus kalau yang 4, 5, 6 berarti maksimal 1 jam 30 menit sampai maksimal 1 jam. Kalau kurang dari itu lebih bagus gitu. Jadi tetap dikontrol. Jadi teman-teman sebenarnya berkegiatan langsung itu jauh lebih baik sih gitu. Walaupun kalian bisa mengakses informasi dari gadget, tapi alangkah baiknya kalau itu selalu didampingi. Tadi yang pertama adalah A, aman. Terus D-nya apa tadi? Dikontrol atau dikendalikan. Yang A kedua adalah asah. Oke, asah tuh kayak gimana sih, Kak? Kayak ini, kayak pisau, diasah. Biar apa? Biar tajam. Cara mengasahnya gimana? Nah, ini. Kalau misal, Kakak pengen tahu dong, di sini ada yang SMP nggak sih? Kakak pengen teman-teman ada yang sharing nih, yang SMP. Mana ya yang SMP?
Kakak intip nih yang SMP, ayo. Walah, nggak ada ininya ya. Ini yang tabalong nggak nyalain layar nih. Jadi kakak nggak tahu. Ada nggak yang SMP? Oke. Felicia 6, Felicia 7. Bisa buka layar sayang? Bisa buka kah? Atau kalau nggak bisa buka mic. 6, 7 minimal kelas 6 atau kelas 7 lah. Bisa buka mic? Wah, tidak bisa. Oke lah. Baik. Ya. Oh, bisa. Masya Allah. Bisa buka ini layar. Kakak kok kehilangan ya? Kamu di mana ya? Coba kamu resen sayang. Biar ada di atas. Kalau resen tuh biasanya dia akan muncul di atas. Soalnya menghilang kalau di layar kakak nggak bisa ngeliat. Ada Felicia tadi mana ya? Wah, hilang. Oke. Felicia kelas berapa sayang? Kelas 6. Oh, kelas 6. Oke. Biasanya kamu pakai gadget buat apa? Buat game, nonton, di sosial media, sama baca manga atau novel. Oke. Kamu hobinya apa? Hobinya dengerin musik. Hobinya dengerin musik. Cita-cita kamu apa? Cita-cita jadi pegawai BUMN ataupun negeri. Oke, BUMN atau negeri. Dengerin musik. Ada nggak cita-cita lain yang mengarah ke hobi kamu? Jadi hobi kamu yang akan, misal nih, apa ya, kayak kakak, bukan kakak, kakak nggak suka fotografi. Misal ada orang yang suka fotografi, gitu kan. Terus habis itu bisa mengarahkan ke IPA-nya dia, atau mungkin dia pengen mendalami area si fotografi itu, gitu. Kamu ada nggak yang kayak gitu? Maksudnya kayak tadi manga nih, manga misal. Aku suka gambar Kak, gambar manga dan sebagainya gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Iya. Selain itu, ada lagi nggak yang itu game apa namanya, gadget itu bisa mengasah hobi kamu? Kira-kira di apa ya? Di alat musik. Alat musik. Kamu suka bermain musik? Suka. Kamu suka lihat tutorial main musik atau belajar musik dan sebagainya, alat musik gitu? Iya. Oke, itu bisa teman-teman. Jadi gini, terima kasih Felicia. Kamu dari mana sayang? Dari Medan. Wah, jauh, Medan. Oke, teman-teman, kakak kalian yang dari Medan nih, dia suka tadi bermain musik yang kayak gitu. Terus abis itu dia suka nonton tutorial. Selain yang lain ya, suka nonton tutorial bagaimana bermain musik dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa dilakukan di gadget kita. Itu bisa menjadi salah satu alternatif kalian biar kalian main gadgetnya itu lebih diarahkan ke hal yang positifnya gitu. Jadi bukan yang kayak main game, tapi main gamenya itu di rating yang misal kalian usianya masih 6 tahun, tapi main gamenya buat yang 12 tahun ke atas gitu. Atau mungkin YouTube-nya yang channel-channel yang di dalamnya itu ternyata banyak sekali, entah itu kata-kata kasar, entah itu memperlihatkan apa namanya bagian-bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Nah itu yang seharusnya teman-teman batasi dan teman-teman tidak lakukan gitu. Itu berarti tidak aman ya yang tadi. Nah, cara mengasah untuk ke hal yang positif adalah yang tadi, temukan. Kalian punya hobi apa ya? Kalian punya minat apa ya? Aku ntar gede pengen jadi apa ya? Misal, kalau ada yang suka aritmatika atau apa yang dia berhitung dan sebagainya, atau sains dan sebagainya, teman-teman silakan untuk mencari informasi banyak sekali terkait dengan hal itu. Terus habis itu kalian coba, itu juga bisa kalian lakukan loh. Itu adalah cara mengasah diri kalian, membiasakan diri kalian untuk bisa melihat atau menonton atau menggunakan gadget itu digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada kayak tadi benar-benar dihabisin buat main game aja, atau mungkin cuman ngelihat YouTube yang isinya itu mungkin cuman challenge-challenge yang nggak penting, atau itu membahayakan, atau mungkin ngeprank yang juga membahayakan orang lain, itu yang nggak boleh, yang kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kita juga sering loh ya, biasanya kalau pas lagi di apa namanya
media sosial atau di gadget itu kadang ada orang yang ngomong kasar, ngata-ngatain kasar, terus habis itu komentar kasar. Nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu masuk ke cyberbully juga gitu. Terus habis itu kenapa sih harus seperti itu? Ya, memang kita harus jaga mata, jaga lisan. Terus habis itu hindari bad words. Bad words itu adalah kata kasar. Kata kasar itu teman-teman, jadi gini. Kakak pernah nemenin teman kakak yang psikolog untuk mengobati anak yang dia ngomongnya kasar terus. Jadi bentar-bentar itu tut, teman-teman tahu kan maksudnya, terus belakangnya masih ada terusannya gitu. Terus abis itu ntar kata-kata kasar yang lain gitu tuh sering banget muncul. Jadi kalau ngomong tuh sekitar lebih dari setengahnya itu omongan kasar semuanya. Nah itu pas lagi ditanya itu dia dapatnya dari mana, selain dari lingkungan sekitarnya, ternyata dia juga media sosial atau konten-konten yang ditonton dari YouTube-nya. Kan kakak juga minta, kamu biasanya kalau nonton YouTube apa aja sih yang ditonton? Itu ntar dia kasih tahu gitu. Terus habis itu main gamenya apa dikasih tahu gitu. Pas lagi kakak cek, ternyata memang di dalamnya tuh banyak sekali konten-konten yang membuat dia belajar apa? Belajar tadi ngomong kasar, terus habis itu dapat kata-kata kasar itu dari situ, yang lama-lama itu akan menjadi kata-kata dia juga. Makanya teman-teman juga benar-benar harus hati-hati banget di area situ. Oke. Pokoknya kenali hobi, minat, bakat, dan kembanglah asalah dengan gadgetmu. Oke, yang terakhir. Sebelum yang terakhir, kakak mau ngajakin teman-teman main dulu. Weh, asik nih, main lagi. Bentar ya, kakak stop share dulu ya. Kakak carikan dulu. Kita mau main tebak-tebakan, karena kalau lagi online kayak gini bisanya emang mainnya tebak-tebakan ya teman-teman. Kalau pas lagi offline kita bisa main yang lain nih. Kalau pas lagi online kayak gini, mau nggak mau memang hanya tebak-tebakan saja. Sebentar. Kakak mau main tebak-tebakan sama teman-teman. Kira-kira, nah, sip. Kalau ini teman-teman harus buka mic. Sebentar. Kalau buka mic berarti kakak harus lihat muka kalian. Liatin ya muka kalian ya. Biar kakak bisa minta teman-teman buka mic-nya. Oke. Nah, teman-teman coba dilihat. Ini gambar apa? Yo, raise hand. Biar kakak tahu siapa yang mau jawab. Raise hand dong. Raise-nya pakai reaction. Reaction yang ada di bawah. Wah, oke. Saskia Raihana, Bekasi. Oke, silahkan Saskia dulu ya. Nanti yang lainnya baru. Di unmute sayang. Saskia itu gambar apa, Nak? Itu gambar pembalap. Gambar pembalap. Oke, lagi resen yang lain. Nanti kakak baru kasih tahu jawabannya. Resen yang lain. Nino, silakan dibuka mic-nya sayang. Gambar apa sayang? Gambar Kepencet. Ya, nggak seru lagi. Ya, nggak seru lagi. Nino apa tadi lihatnya? Ya, nggak seru kepencet. Kenapa kepencet sih? Padahal mau buka mute-nya. Aduh. Coba Nino, gambar apa? Udah nggak surprise lagi deh. Nino, dibuka mic-nya. Gambar apa? Kamu tadi udah ngeliat ya? gambar sepeda. Ya udahlah. Karena udah ngeliat. Ya udah teman-teman, ya gagal. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kakak masih ada lagi sih. Yang ini gagal, ya maaf ya, sebenarnya ini gambarnya ini. Jadi kadang apa yang kita lihat tuh belum tentu benar teman-teman. Tadi kan lihatnya, wow kok dia kayak ini kok pembalap Kak Rosi. Tapi ternyata pas dibuka, bawahnya sepeda lagi boncengin gitu kan. Tapi gagal, ya. Tar, kakak stop share dulu ya. Stop share dulu, kakak carikan lagi. Masih ada satu lagi nih, Tungguin. Sebentar. Oke, nah ini semoga kakak nggak mencet lagi ya. Aduh, gagal deh kalau kepencet. Sebentar. Nih. Yep. Oke. Nah, lower hand dulu. Lower hand tuh diberhentiin dulu. Oke. Coba. Kakak mau lihat nih yang dari tadi.
Oke. Kalau kakak hitung 1, 2, 3, teman-teman baru raise hand. Lower hand dulu, lower hand dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Aditya Reynaldi. Silahkan dibuka mic-nya. Kamu lihat apa, sayang? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Oke. Coba yang lain. Siapa lagi? Yuk. Yang lain ada yang mau jawab? Oke. ADHW yang ada ibunya di sampingnya. Oke. ADHW silakan dibuka. Kamu lihat apa, sayang? Ayo dibuka mute-nya. Coba. Oke. Apa ini? Gambar apa? Sebentar. Gambar apa, yo? Antara kupu-kupu sama ini, antara kupu-kupu sama ayam. Antara kupu-kupu sama ayam. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Ntar kita mau lihat. Untung kakak nggak kepencet lagi nih. Kakak cuma punya 2 ini. Kalau kepencet udah selesai. Oke, di mana? Di chat juga ada nih yang jawab kupu-kupu, Kak. Oke, kita lihat ya. Ini gambar apa? Wah. Bem. Gajah. Gajah. Ini gambar gajah ternyata. Gajah loh. Yang apa? Yang Gajah digituin gajah. yang kupu-kupunya itu adalah kupingnya, teman-teman. Masya Allah. Baiklah. Oke, ya sudah. Kakak lanjutin lagi ya. Kakak lanjutkan lagi. Kita kan tadi udah dapet yang A pertama adalah aman. Yang kedua adalah D-nya tadi apa? Dibatasi atau dikontrol. Terus A yang ketiga adalah asah. Kita mau lihat nih. Kan A, D, A, sekarang bagian yang B. Nah, mana punya kakak? Kok menghilang? Ntar dulu ya. Slide-nya kakak menghilang ini. Nah, oke. Yang keempat adalah sebentar. Ini kenapa menghilang lagi dia? Sebentar ya, teman-teman. Kakak. Oke, kakak tutup aja deh. Biar kakak bisa share screen. Share. Oke. Udah kelihatan belum? Boleh? Belum ya? Belum kelihatan ya? Bentar. Oke, tadi A, D, A, B. B yang terakhir adalah bermanfaat. Dari awal Kanova udah bilang ya bahwa semuanya itu harus bermanfaat gitu. Tadi kan sudah aman, bagaimana teman-teman bisa mengontrol dengan aman, teman-teman harus tahu tadi batas waktunya gitu kan. Terus abis itu apa namanya tadi, bahwa kalau teman-teman yang keduanya itu adalah dikontrol. Dikontrol itu berarti teman-teman harus tahu bahwa usia kalian ini bolehnya berapa menit atau berapa jam saja untuk bisa mengakses si gadgetnya. Terus yang selanjutnya adalah diasah. Jadi teman-teman temukan hobi kalian, minat kalian yang si gadget itu bisa membantu kalian untuk bisa mengenali, bisa mendalami hobi kalian, ya kayak gitu. Terus yang keempat adalah teman-teman harus bisa manfaatin tuh. Karena tadi teman-teman sudah aman main gadgetnya, terus abis itu sudah dikontrol main gadgetnya, teman-teman sudah tahu hobinya apa, dan teman-teman juga sudah mengaksesnya itu sesuai dengan hobi teman-teman gitu kan. Nah, terus habis itu apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan yang selanjutnya adalah bermanfaat. Kita manfaatkan gadget itu. Bagaimana cara memanfaatkannya? Yang pertama adalah ini lagi. Enggak. Kakak nggak nanyain ini apa. Ini udah ketahuan, nasi goreng gitu kan. Jadi kakak nggak nanyain itu lagi ya. Ini nasi goreng. Ini ada makanan pokok, ada makanan ringan. Jadi gadget itu silahkan kalian gunakan untuk hal-hal yang pokok. Yang pokok itu apa? Yang penting. Kalau kalian misalnya, bubu lapar, terus habis itu sama ibu kalian dibeliin lice gitu kan, tetap aja ya kalian makan juga nggak kenyang-kenyang gitu kan, tetap aja teman-teman harus makan makanan pokok. Kenapa? Ya sama kayak gitu, gadget juga teman-teman harus gunakan untuk hal-hal yang penting atau hal-hal yang pokok yang kayak tadi.
Terus yang bisa kalian lakukan dengan gadget kalian adalah yang pertama, bisa kita pakai buat bantu orang lain loh teman-teman. Dari gadget itu kita bisa bantu orang lain. Terus habis itu mencari tugas sekolah yang tadi teman-teman bilang. Terus belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing yang sebenarnya ya, jangan sampai kakak pernah dapet tuh, kak aku main game kak, itu buat main gamenya itu misal FF gitu kan. Atau main game yang nggak ngaruh ke ini, nggak ngaruh ke apa namanya, nggak ngaruh ke bahasa gitu. Memang sih di situ ada bahasa Inggrisnya gitu, tapi kan nggak banyak. Terus udah gitu kadang kita juga nggak tahu komentar, atau kalau pas lagi kalian mabar dan sebagainya itu kan bahasa yang keluar juga lebih tidak apa namanya, tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau misal kalian belajar bahasa asingnya, kayak misal nih kalian ikut kelas bahasa Inggris online, nah kayak gitu tuh, itu berarti kan bermanfaat dan itu bisa dipakai buat belajar bahasa asing beneran. Terus mengasah kemampuan itu maksudnya kayak tadi yang teman-teman udah tahu hobinya, terus kalian lihat misal fotografi, terus kalian ngikutin channel yang dia suka ngasih tahu ini loh cara buat ngambil ngezoom foto jadi indah atau gimana, atau bikin ngedit video itu jadi bagus atau ngedit foto jadi bagus, itu sangat berguna banget ya. Terus transaksi jual beli, terus habis itu memudahkan menghafal. Di sini sih kalau jual beli teman-teman jangan pakai shopping ya mentang-mentang wih manfaat, kata Kak Nova itu jual beli manfaat, ya udah deh aku beli aja, ntar shoppingnya punya ibu kalian pakai buat menuhin keranjang, itu jangan. Kasihan bunda kalian ntar mengisi tagihannya. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh teman-teman, itu dipakai buat manfaat ya. Yang pertama adalah ini di luar negeri itu ada yang dia masih anak-anak ya, lihat ya teman-teman, terlihat ya di situ masih anak-anak banget. Mereka mengumpulkan donasi untuk membangun sekolah kayak gitu. Jadi apa ya, benar-benar mereka optimalkan gitu. Mereka mengakses gadget itu mereka optimalkan. Terus yang ini juga sama, karena adiknya suka main game terus gitu kan. Sama dia dibikinkanlah itu game yang sangat ramah buat anak dan itu bermanfaat, malah kayak tadi yang game-game Brainly dan sebagainya yang kayak gitu. Terus ini juga ada dia belajar dari otodidak tuh belajar, dia nggak pernah sekolah terkait dengan teknik dan sebagainya, tapi dia belajar bisa membuat secure bag. Secure bag itu seperti apa? Jadi dia itu teman kakak pernah ketemu sama dia di Surabaya, umurnya 12 tahun teman-teman. Kalau namanya kakak lupa, tapi umurnya 12 tahun kakak ingat. Nah itu secure bag ini jadi dari HP, terus abis itu nanti ada alat yang dimasukin ke tas. Nah ini kalau misal tasnya ini ketinggalan, dia akan bunyi alarmnya. Atau tas ini dicopet, itu dia akan bunyi alarmnya kayak gitu. Ini anak kecil yang bikin 12 tahun, kebayangkan gitu. Dia seperti apa belajarnya dan menggunakan si gadget ini dengan manfaat. Nah kalau ini, kalau teman-teman tahu namanya Naya. Biasanya teman-teman kenalnya Naya Slime. Teman-teman tahu kan slime? Yang mainan itu tuh, yang bisa apa namanya molor-molor itu. Itu tuh dia jualan dan omsetnya sampai 60 juta teman-teman. Dia menggunakan media sosial, tapi media sosialnya itu dia benar-benar didampingi sama orang tuanya. Sebenarnya bukan di nominal 60 jutanya ya, tapi lebih kepada gini. Dia benar-benar memanfaatkan, terus udah gitu sebagian dari uang yang dia dapatkan itu dia pakai untuk membantu TPA itu sekolah buat belajar terkait dengan agama, nah itu dipakai buat itu. Jadi maksudnya itu tidak hanya dipakai buat dirinya sendiri, tapi kepakai buat orang lain gitu. Jadi teman-teman silahkan untuk asah minat kalian suka apa itu gunakan. Gadget itu gunakan untuk itu teman-teman. Jangan sampai digunakan untuk yang hanya sia-sia saja. Apalagi hanya yang membuat tadi otak kalian ini jadi masuk informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau informasi yang buruk kayak gitu. Nah, ini sudah mau selesai ya. Poin penting saat bergadget buat kamu yang pertama adalah teman-teman silahkan belajar. Kalau belajar tuh jangan pakai HP tapi gunakan laptop atau komputer. Biar apa? Sebenarnya kalau laptop atau komputer itu lebih membantu kalian untuk lebih terkontrol sih, layarnya lebar, ya kan? Terus habis itu biasanya untuk multitasking itu maksudnya ya belajar, ya buka ini itu jauh lebih susah daripada kalau kalian pakai HP. Terus habis itu bergadget kalau dipinjamkan.
Mau kalian sudah dikasih gadget sama orang tua, teman-teman. Misal, Kak aku udah punya gadget sendiri. Dulu pas lagi aku ulang tahun keberapa gitu, aku dibeliin sama orang tuaku. Tapi tetap aja ya teman-teman, itu dipinjamkan orang tua kalian. Karena itu masih dibelikan sama orang tua kalian. Kalau minjem seperti apa? Berarti kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan cara apa? Ya tadi, harus dikontrol, harus aman, harus diasah untuk hobi dan minat, terus harus bermanfaat, kayak gitu. Terus bergadget harus dipatasi. Teman-teman tadi tahu kalau ada batasan-batasan usia plus berapa lama kalian boleh mengakses gadget. Terus bergadget harus didampingi, ini wajib didampingi sama orang tua kalian. Kalau misal Kak, tapi orang tua aku kan kerja nggak bisa dampingi setiap saat, nggak apa-apa. Tapi teman-teman jangan lupa untuk cerita apapun yang kalian akses di sini, silahkan ceritakan ke orang tua. Jadi misal nih hari ini kan bunda ke kantor, ayah ke kantor, terus teman-teman main apa gitu di sini, entah main apa atau mengakses apa. Ntar pas ayah dan bunda pulang, teman-teman bisa cerita, ayah bunda aku tadi hari ini aku main gadgetnya berapa jam, terus habis itu aku tadi buka ini kayak gitu. Jadi silahkan untuk disampaikan ke orang tua kalian. Terus bergadget harus seimbang. Maksudnya seimbang ini adalah jadi nggak hanya di depan gadget aja, tapi teman-teman juga harus bergerak keluar buat apa namanya, buat olahraga, buat main sama teman kalian. Kalau aku suka gini, Kak aku sukanya ini Kak main game tapi gamenya bola. Oke, selain game bola, teman-teman juga harus main bola beneran. Jadi nggak hanya game bola saja, tapi teman-teman juga harus main bola beneran. Kayak gitu. Oke, kedepankan adab saat bergadget. Bukan berapa banyak yang kamu dapatkan dari gadget, tapi berapa banyak dirimu bisa memberi manfaat bagi orang lain dan dirimu juga. Oke, teman-teman. 3:30 sesuai dengan waktunya. Tapi sebelum kakak kasih ke kakak Inces, kakak mau teman-teman isi. Jadi kakak punya kuesioner, teman-teman silakan isi. Jadi ada linknya kakak kasih di chat. Oke, silahkan untuk diisi, diklik, linknya diklik. Terus habis itu kan nanti akan keluar pertanyaan-pertanyaan, nama, terus kelas, terus habis itu pertanyaan nyampe bawah. Pertanyaan cuma 10 dan itu mudah, teman-teman nggak perlu takut salah jawab, nggak perlu takut, Kak ntar kalau salah gimana, ntar kalau dikasih tahu sama orang tua aku gimana, nggak, kakak nggak tahu kalian anaknya siapa, jadi nggak bakal dikasih tahu ke orang tua kalian ya. Jadi teman-teman aman dalam artian silahkan karena ada pertanyaan terkait dengan ayah dan bunda gitu. Kadang kan kita kalau mau nulisin itu, ya ntar kalau dilaporin gimana gitu. Nggak pakai lapor-laporan. Terus udah gitu juga teman-teman silakan mengisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan dan yang kalian tahu, diisi aja di situ ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut dan itu nggak masuk rapot teman-teman. Tenang aja. Kakak juga nggak kenal guru kalian siapa. Jadi tenang. Nggak masuk rapot ya. Silakan kakak kasih waktu 2 menit biar nanti bisa lanjut. Oke. Biar nanti bisa lanjut. Kakak kasih waktu 2 menit. Ini sekarang jam 15.22. 15.24 lah ya. 15.24 nanti kakak kasihkan. Kita ke acara selanjutnya nanti. Silahkan diklik, terus diisi. Pertanyaan 1 sampai pertanyaan 4 kayaknya ada tulisan yang boleh lebih dari 1 jawaban. Nah itu teman-teman silahkan tuh checklist banyak nggak apa-apa ya, pilih yang banyak nggak apa-apa. Terus udah gitu kalau misal Kak tapi aku jawabannya nggak ada yang dipilihan Kak, silahkan kalian isi di lainnya. Paling bawah kan ada tulisan lainnya. Nah kalian isi tuh di situ ya, diisi di situ, ketik apa gitu jawaban kalian. Kalau memang menurut kalian jawabannya nggak ada nih Kak yang aku pilih, aku mau jawab sendiri, silahkan dipilih di lainnya ya. Satu menit lagi. Ntar jangan lupa kalau udah selesai dikirim. Jangan lupa dipencet kirim, ting gitu. Oke.
20 detik lagi. Nanti kakak hitung mundur dari 10 ya. Kalau belum selesai nanti bisa dilanjutkan. Yang penting kalian udah buka. Kalaupun nanti mau dilanjutkan setelah acara pun juga masih bisa kok. Yang penting udah dibuka dulu aja linknya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dilanjutkan nanti nggak apa-apa. Kalau udah selesai silakan di submit ya. Teman-teman kalau udah selesai langsung submit. Kalau memang dikirim, di send, dikirim, submit, Kang, atau tulisannya apa di bawahnya. Nah, ntar kalau udah ya sudah sampai udah selesai gitu. Oke. Nah, karena kakak udah selesai, tadi yang kakak sampaikan, teman-teman, abis ini mau ada kuis. Mau ada kuis yang tadi sudah disampaikan sama kakak Firna, kakak Inces ya. Jadi nanti kakak akan balikan dulu ke kakak Inces, tapi sebelumnya kakak mau nutup dulu, oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay dari tadi sampai sekarang gitu kan. Untuk usia kalian, apalagi usia kelas 1, 2, 3, sebenarnya di depan untuk seminar 2 jam itu sangat-sangat panjang sekali gitu, kakak tahu banget gitu. Jadi maafkan kalau misal teman-teman pegel gitu, terus aduh Kak, apalagi kelas 1 ya, ini kan apalagi ngomong apa sih, berat banget sih yang kayak gitu. Tapi ya gimana, biar SD sama SMP dapat semua gitu. Nanti kalau yang kakak ajakin SMP doang, kasihan dong yang SD gitu. Jadi kakak mohon maaf kalau misal tadi yang kakak sampaikan ada yang kurang atau ada yang tidak berkenan, atau mungkin ada sesuatu yang enggak tuh Kak, enggak kayak gitu. Tapi semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dari yang Kak Nova sampaikan hari ini, terus bisa mendapatkan ilmu dan bisa menjadi bekal kalian. Oke, untuk ayah bundanya juga sama yang mendampingi atau mungkin yang mewakili. Karena memang ada beberapa saya lihat tadi kayaknya ini diwakili nih sama orang tuanya kayak gitu. Jadi ya sudahlah, minimal kita bisa bersilaturahmi hari ini dan mohon maaf jika ada yang salah kata dan sebagainya. Semoga ini bisa menjadi bekal teman-teman dan bisa menjadi manfaat buat klien Kanova juga buat kalian. Oke, dari kakak terima kasih. Setelah ini kakak lanjutkan ke Kak Inces lagi karena kita mau quiz, terus setelah itu foto bareng, terus penutupan. Oke, terima kasih dari Kanova. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak balikan ke siapa? Ke Kak Inces dulu ya. Kak Inces, silahkan Kak. Oke, terima kasih Kakak Nova. Seru banget ya teman-teman semua dari penjelasan Kakak Nova tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Nih Kak Nova tadi kan di awal acara Kak Inces kan menginformasikan ya ada kuis ya. Ada kuis. Nah, kira-kira kuisnya kayak gimana sih Kak? Kan kalau kuis ada hadiahnya kan, aduh kayaknya pada semangat nih adik-adik nih. Coba Kak gimana Kak? Oke. Kuisnya Kak. Buat hadiahnya, tadi kakak udah kasih lihat ya. Sep, ada buku, lihat layar secukupnya. Tuh kan, ada buku. Ini kakak punya 2. Jadi nanti 1 buat teman-teman yang SD, 1 buat teman-teman yang SMP. Oke. Caranya adalah nanti teman-teman harus lower hand dulu semuanya ya, jangan ada yang raise hand ya. Lower hand semuanya, terus setelah itu nanti kakak hitung 1, 2, 3. Yang pertama ini buat yang SD dulu. Yang SD dulu. Okay. Oh, jadi ada 2 kategori ya Kakak Nova ya? Yang SD 2 kategori ya? Ya, habis itu nanti baru SMP. Okay. Yang SD dulu, yang SD siap-siap ya. Ini SMP-nya ada nggak sih? Nggak ada SMP. Kalau nggak ada SMP berarti rezekinya ada. Oh, ada yang SMP, udah angkat tangan. Okay, ada Kak Nova. Ya, ada. SMP ada. Ya, sip. SMP ada. Oke, ya, Kak Nova silakan. Kak Nova, kita mulai Kak Nova kuisnya. Oke, jadi buat yang SD teman-teman silahkan nanti kakak hitung 1, 2, 3. Kalian langsung buru-buru raise hand. Kakak nanti akan pilih 4 orang. Oke, akan pilih 4 orang. Terus abis itu kalau sudah 4 orang nih kakak pilih, kakak akan taruh di layar. Setelah itu baru kakak kasih pertanyaan. Oke, ngerti ya? Ngerti ya? Sekarang cepet-cepetan resen dulu, tapi nggak boleh sebelum kakak hitung 3. Kalau sebelum 3 teman-teman udah resen, itu nggak masuk. Oke? 1, 2, 3.
Davina, Aditya, Iqbal, sama Arya. Davina, Aditya, tar. Kakak tulis dulu biar nggak kelewat. Aditya, Iqbal, sama Arya. Iqbal sama Arya. Oke. Davina, kakak mau ini ya, kakak mau spotlight dulu ya. Sebentar, Davina. Mbak Yani kalau mau bantu nyari orangnya nggak apa-apa ya Mbak Yani. Davina, Iqbal, Arya, sama Aditya. ya Aditya Nova. Atia apa Aditya ya? Oh, Atia, Iqbal, dan Davina. Arya. Kalau mau remove aku di remove pin. Oke, nggak masalah ya. Oke, teman-teman sama kakak Inces, kita sama-sama lihat ya. Nanti teman-teman silahkan kakak bilang 1, 2, 3, silahkan angkat tangan. Siapa yang angkat tangan duluan, nanti dia yang berhak menjawab. Kalau dia nggak bisa, berarti nanti akan dilempar ke yang lain. Pertanyaan setelah kalian angkat tangan. Oke? Mengerti? Angkat tangan ya, bukan resen ya. Angkat tangan. Oke? 1, belum. Inces, sambil liatin ya kakak Inces. Siap. 1, 2, 3. 3. Siapa yang duluan? Davina. Davina. Oke, Davina dulu ya teman-teman. Kalau Davina ntar nggak bisa, baru nanti kakak tanya lagi 1, 2, 3. Oke, Davina, pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari rumus adab saat kamu pengen cerdas bergadget? Silakan Davina. Dibuka mic-nya. Mic-nya sayang. Dibuka. Udah kakak ya. Oke. Yang pertama. Aman. Oke. Terus? Dikendalikan. Apa itu? D-nya? Dikendalikan. Oke. Terus? A-nya nggak tahu. Ya. Sayang banget. Yang kedua, lagi teman. Pertanyaan masih sama ya. Kakak hitung 1, 2, 3. Nanti cepet-cepetan angkat tangan. Oke. Tinggal 3 orang ya Kak Nova ya berarti ya. Ya. Tinggal 3 orang berarti ya Kak Nova. Ya, tinggal 3 orang. Davina berarti salah nggak apa-apa ya sayang ya. Oke. Tinggal Aditya, Iqbal sama Arya. Hitungan 1, 2, 3. Oke. Kalau belum 3 nggak boleh angkat tangan. Oke. 1, 2, 3. 3. Iqbal duluan ya? Ya, benar. Ya. Oke, Iqbal. Silakan dibuka. Mic-nya sayang dibuka. Ya, udah. Oke, Iqbal Plasma Jakarta. Oke, silakan Iqbal. Adab apa sayang? Aman, dikendalikan, asah, bermanfaat. Oke. Baik. Terima kasih Iqbal, benar. Davina nggak apa-apa ya buat Aditya sama Arya, nggak apa-apa juga ya. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi. Buat Iqbal selamat. Nanti Iqbal boleh WhatsApp-kan alamat ke kakak Inces. Oke, nanti minta ayah bundanya untuk WhatsApp-kan ke kakak Inces. Buat teman-teman yang lain nggak apa-apa ya yang belum beruntung ya. Kakak Rimo. Terima kasih ya yang belum beruntung. Oke, sekarang buat yang SMP. Masih ada satu lagi nih SMP. Silakan lower hand semuanya. Davina silakan lower hand, Arya silakan lower hand, Iqbal silakan lower hand. Biar kakak bisa tahu nih, buat yang SMP ya. SMP ada berapa orang nih? Jangan-jangan cuman Andira doang. Kalau Andira doang udah rezekinya Andira itu. Oke. Ternyata tadi ada yang WhatsApp, ada yang ngechat. Joan SMP Kak. Oke, sip. Ada Kak SMP tadi Joan kayaknya. Joan ikutan ya berarti Joan sama Joan. Oke. 1, silahkan resen ya. Resen, Felisa resen, jangan lupa. 1, belum. 1, 2, 3. 3. Mana Joan? Joannya nggak resen. Felicia, Anya, sama Andira. Silahkan nyalain video Felisa sama Anya. Nah, biar kakak bisa spotlight nih. Ntar kayak tadi nggak bisa spotlight. Satu lagi, Joan mana Joan?
Kok Joan menghilang ya? Elisa sudah tuh, Kak. Ya, Joan. Katanya Joan tadi ada. Oke, karena Joan tidak resen, berarti Joan tidak ikutan. Wah, cantik-cantik ini, Masya Allah. Andira, Felisa, sama Anya. Oke, karena kalian SMP jadi pertanyaannya lebih. Pertanyaannya jangan susah-susah, Kak, walaupun SMP, Kak. Oke. Apa yang bisa kalian lakukan untuk, oke, gini-gini aja. Dulu-duaan tadi ya. 1, 2, 3, dulu-duaan angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Anya, udah duluan Anya yang Anya. pertama, Kak. Duluan Anya. Ini sih pertanyaan udah pasti bisa dijawab. Udah pasti bisa dijawab. Oke. Anya, setelah hari ini kamu belajar tentang cerdas bergadget, kedepannya nih untuk planning kamu, apa yang akan kamu lakukan terkait dengan cara mengakses gadget kamu. Oke, silakan Anya. Udah pasti bisa dijawab, nggak bisa lah. Ayo, udah ask to unmute. Silakan buka. Lebih menjaga waktu sama lebih positif menggunakan gadget. Oke, positifnya seperti apa? Belajar bahasa asing, buat nyari tugas, buat apa sih? Misalnya lihat kerja untuk masa depan. Oke, terima kasih. Langsung benar nggak apa-apa ya teman-teman ya. Bukan pertanyaan yang salah dan benar. Ini kalau dia sudah duluan ngangkat berarti udah rezekinya dia. Oke, buat Andira dan Felicia terima kasih ya. Walaupun belum beruntung. Untuk Anya, nanti silakan alamat dikasih ke Kakak Inces. Oke, terima kasih. Kuis udah selesai Kakak Inces. Oke. Dengan acara selanjutnya. Oke, terima kasih. Tadi sudah Kakak Inces catat juga pemenangnya ada Iqbal dan Anya ya. 2 orang ya Kak Nova ya. Nanti untuk teman yang tadi sudah Kakak Inces sebutkan bisa nanti japri alamatnya ya. Alamatnya ke nomor Kakak Inces. Nanti bisa dibantu ayah bundanya. Oke, baiklah Kak Nova. Semua kuisnya sudah, acaranya sudah. Nih sebagai kenang-kenangan nih Kak Nova, kita biar lebih afdol nih. Kita foto bersama ya Kak Nova ya. Jadi biar ada kenang-kenangan nih sama adik-adik semua. Oke Kak Nova, bisa dipandu Kak Nova, kita foto bersamanya. Boleh teman-teman. Silahkan dinyalakan videonya. Udah langsung pada nyalain video nih. Kita mau foto bareng nih teman-teman. Silahkan dinyalakan. Pasang muka paling cantik dan paling ganteng kalian di depan layar. Senyum jangan lupa ya. Yang lainnya ayo dong. Biar semuanya ada mukanya di sini. Kalau ayah bundanya mau ikutan nggak apa-apa ya. Boleh sekalian kalau boleh dong Kak Nova, boleh. Boleh. Jadi kalau ayah bundanya mau ikut datang putra-putrinya ya Kak Nova ya. Kalau ayah bundanya mau ikutan foto bersama, bisa di belakang putra-putrinya. Yap. Boleh. Oke. Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Nanti teman-teman silahkan untuk berpose. Nah, kalau kalian mau pakai filter juga silahkan. Filter pakai bunga mau pakai kacamata nggak apa-apa. Seserunya kalian aja. Kalian mau seru seperti apa silahkan. Dipilih kalian mau pakai filter apa, kakak kasih waktu. Kakak juga akan nyari maksudnya. Oke, kakak suka bunga-bunga. Nah, baik. Kita akan berfoto. 1. Pasang muka cantik dan cakepnya di depan kamera. 1, 2, 3. Wah, ada suaranya. Ini ada slide 2 ya. Kalian ada 2 slide soalnya. 1, 2, 3. Wah, Masya Allah. Oke, udah Inces. Sudah selesai ya Kak Nova ya. Nanti fotonya bisa kita share ya Kak Nova ya. Oke, teman-teman dan ayah bunda yang terkasih, berakhir sudah acara kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan buat kita semua. Doa dan harapan semoga teman-teman dan ayah bunda selalu sehat dan bersama-sama kita bergandeng tangan untuk menjadikan anak kita makin cerdas dan bijak dalam penggunaan gadget. Saya Inces dan semua panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para peserta yang sudah berkenan hadir
dari awal sampai akhir acara ini. Dan juga tak lupa buat narasumber kita Kakak Nova. Terima kasih sudah memberikan materinya yang luar biasa. Kemudian semua pihak yang telah mendukung acara terselenggaranya acara ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Kita berjumpa lagi di lain topik dan yang berbeda. Selamat sore, selalu sehat, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.